Oh, karena kita nggak bisa nolong kalau gitu ya, nggak bisa mendukung ya. Oke, tadi ada dua orang kan giliran yang berdoa dan satu mendukung ya. Nanti dibalik ya. Nah dibaliknya seperti apa? Tapi nanti ya. Oke, masih lanjut. Setelah kejatuhan itu ada kutuk. Saya nggak akan bahas ini karena waktunya akan jadi panjang. Pokoknya semua jadi tercerai-berai begitu ya. Antar manusia, antar Allah. Semuanya mengalami penderitaan dan yang penting ada kematian, baik rohani maupun fisik ya. Nah, lanjut. Gara-gara ada dosa tadi, dosa apanya? Dosa makan buah tadi ya. Sekali lagi mungkin ada yang bertanya, Pak kok cuma makan buah aja kan gitu ya. Tapi ingat, dosa ada konsekuensi. Konsekuensinya itu bisa menimbulkan dosa yang baru. Maka dari satu dosa itu pasti akan pelipat gandaan. Berlipat. Dosa sekecil apapun akan berlipat. Kalau nggak percaya gini modelnya ya. Siapa yang di sini pekerja mungkin punya bos. Oke. Si bos mungkin dia sedang berapa. Jadi waktu dia masuk ke kantor bad mood. Datanglah kita ke sana dan nggak tahu kenapa nyenggol dan apa dia milih yang paling menyakitkan ya. Nah, jadi orang ini sakit hati sekali. Sakit hati sama si waktu si bos ini ngomong kasar, ini dia sebenarnya masuk dalam dosa nggak? Masuk ya, karena ngomong yang membawa kesakitan buat orang ya. Nah, waktu orang si bawahannya ini sakit hati, dosa nggak? Marah dan sakit hati, dosa nggak? Nggak, si anunya si bawahannya ini tadi yang dimaki-maki ini, dia kan marah dalam hati dan sakit hati. Marah lah dulu, dia marah. Kira-kira dosa nggak dia? Nah, waktu si bos maki-maki itu sudah melanggar batas karena dia menyakiti orang. Dia berdosa. Tapi kalau kita disakiti orang dan kita marah, ya belum dosa dong. Berarti kan kita manusia. Kan peraturannya apa? Marah. Ada dua peraturannya. Marah, jangan sampai matahari terbenam. Ya, jangan lihat matahari terbenam. Marah, sama aja. Jangan lama-lama. Marah, marah monggo, gitu ya. Ibu-ibu yang lagi marah sama suaminya, monggo, gitu ya. Jangan lama-lama, satu. Dan peraturan yang kedua, jangan sampai berbuat dosa. Kan gitu. Yang jadi masalah, si bapak ini yang tadi dimaki-maki sama bosnya, dia memendam kemarahan itu. Gitu. Dan mungkin di dalam hatinya dia pun akan kubunuh dia. Nah, itu berarti dia sudah dosa lagi. Bukan sakit hatinya. Tapi dia merancangkan untuk membalas dendam walaupun cuman keputusan di dalam hati. Sudah dosa. Oke ya. Kan nggak berhenti di situ. Si bapak ini pulang ke rumah, naik motor di jalan pun sudah dengan marah kan gitu ya. Panas gitu ya. Pernah ngerasain nggak kayak gitu ya? Pulang dari kantor dengan marah, dan setiap kali ada mobil ngelewatin kita maki-maki. Oke ya. Oke lah, nggak masalah. Itu nggak masalah kayak gitu. Udah biasa lah kita bilang ya. Oke. Tapi sampai di rumah kita lihat istri kita, bukan istri kita. Kita lihat istri si bapak ini, dia lihat istrinya rumah masih berantakan dan istrinya masih kusut dan kerjaan belum beres, dia langsung meledak dan dia langsung maki-maki istrinya. Silakan apapun. Kamu istri yang apapun, ya. Dan istri nggak bisa jawab. Padahal mungkin istri seharian sakit. Oke, udah itu ya. Lagi mana? Si bapak ini kan berarti apa yang dia lakukan? Dia disakiti sama bosnya, tapi dia juga punya dosa sendiri kepada bosnya, tapi lalu dia menularkan kepada siapa?
istrinya. Bukannya sama istrinya saja, mungkin ada anaknya yang biasanya anaknya itu pulang, "Papa!" dan dia marah sekali, ditendangnya anaknya itu. Kalau ketawa, ini cerita yang biasa terjadi di ruang konseling. Ini bukan cerita yang nggak biasa. Biasa. Ya. Bukan cerita yang hanya jarang-jarang gitu ya. Biasa terjadi, orang marah dan melampiaskan marahannya pada orang yang nggak ngerti. Benar apa benar? Kita pernah melakukan juga nggak? Sering, ya, sering. Iya, nggak tahu. Ada yang melampiaskannya kan macam-macam ya. Ada barang-barang di rumah yang rusak nggak gara-gara kita marah? Ada. Kita udah ngelewatin semua lah. Gitu. Saya pun melewati itu ya. Ya. Tapi saya cuma mau cerita. Coba bayangkan dari si bos yang gara-gara dia berkelahi sama istrinya. Nggak tahu ini berkelahinya benar atau nggak tahu, tapi dia membuat si bapak ini berdosa, dan si bapak ini pun menularkan sakit hatinya kepada istrinya dan kepada anaknya. Dan jangan kaget, nanti si anak ini dilayani sama saya 30 tahun kemudian, dan Tuhan tunjukkan ketika dia ditendang sama bapaknya tanpa dia tahu alasan. 30 tahun kemudian. Masuk akal nggak ini buat kita? Tuhan tunjukkan yang cerita-ceritanya dia pulang ke lalu papahnya langsung mukul dia pakai helm. Nggak tahu ada alasan apa-apa. Tapi kita tunjukkan bahwa bapaknya sedang begitu marah ketika pulang. Dia nggak tahu, tapi dia begitu ingat satu kali itu ketika dia dipukul sama helm sama bapaknya, dan dia berkata dalam hatinya, "Niat nanti kalau aku udah besar akan kubunuh kamu." Si anak kecil bilang gitu dalam hatinya. 30 tahun kemudian saya layani orang ini dan Tuhan tunjukkan. Doanya seperti apa? Yang seperti Anda lakukan. Nggak ada doa yang penuh kuasa, nggak. Doa yang persis sama yang seperti Anda lakukan dari kemarin. Tuhan tolong tunjukkan. Berarti Anda sudah dikasih kesempatan ya, dikasih perlengkapan ya, dengan cara yang sederhana Anda pun bisa lakukan ya. Oke, ya. Tapi begitu ngerinya dosa yang katanya cuma ngambil buah itu. Karena pasal 3 itu adalah tentang kejatuhan dalam dosa. Pasal 4 apa judulnya? Kain dan Habil. Cukup satu keturunan dari makan buah menjadi seorang pembunuh. Itu satu keturunan saja, satu generasi saja. Dosa itu kayak begitu. Menjalar, menular, menguat. Pokoknya kanker super hebat, metastasis. Kanker di seluruh tubuh, tapi seluruh tubuh itu dikuasai dan segala macam. Itulah namanya dosa. Masih mau berdosa? Sekecil apapun. Semua yang saya layani akan berkata begini, "Pak, kalau saya tahu saya sampai cerai dengan istri saya, Pak, gara-gara saya setuju buat minum di kafe sama mantan saya, Pak." Nggak ada dosanya minum di kafe sama mantanmu, itu tidak dosa. Tapi kamu tidak pernah tahu itu akan membawamu kemana. Seperti saya bilang tadi, ngobrol sama setan tidak dosa. Dan tidak dosa ya, ngobrol sama mantan pacar kita di kafe, nggak dosa ya, nggak dosa. Tapi bukan saya suruh ya, bukan saya suruh ya. Tidak dosa. Cuman berbahaya dan kita tidak tahu kemana, dan kita tidak tahu konsekuensinya akan seperti apa. Oke. Saya mau tanya teman-teman, berapa banyak di antara kita sekarang ini baru sadar hidup yang saya hidupi sekarang ini konsekuensi begitu banyak hal yang saya lakukan dulu. Baru sekarang saya bayar gitu ya. Coba dulu saya nggak begini. Coba dulu saya nggak begini. Kayak gitu kalimatnya ya. Ya, memang itulah namanya. Kalau di belakang namanya apa? Penyesalan. Kalau di depan kan pendaftaran gitu kan. Iya, ya. Dan itulah dosa dan konsekuensinya. Ya, itulah dosa dan konsekuensinya. Ya. Kalau setelah ngobrol gini, jadi saya kembali akan meralat yang saya katakan tadi, karena tadi itu cuma pancingan. Dosa seksual bukan dosa berat. Dosa seksual bukan dosa berat. Karena di dalam Tuhan tidak ada dosa besar, dosa kecil.
engkau sombong, engkau berdosa. Dan dosa sekecil apapun sama itu merusak kekudusan Tuhan. Dan sama dengan dosa berhubungan seksual, sama. Oh jangan bilang kalau gitu ya biarlah dia yang sombong, saya kan main seksual gitu kan. Oh enggak gitu juga. Dosanya sama. Dosa, dengar saya ini, dosanya sama. Yang beda apanya? Yang beda apanya teman-teman? Konsekuensinya. Dosa seksual kalau kita bilang berat, bukan dosa yang berat, konsekuensinya. Dosa seksual itu konsekuensinya bisa menghasilkan generasi baru. Tapi generasi baru yang diberkati oleh siapa? Ya. Dosa mencuri nggak menghasilkan generasi baru. Jangan bilang mencuri lebih jelek dari itu. Enggak. Konsekuensinya. Dan siapa yang melakukannya pun beda. Kalau kamu hamba Tuhan, dengan kamu bukan hamba Tuhan, kamu pelayanan, kamu yang sudah tahu kebenaran, kamu yang sudah ditegur sama Tuhan, akan beda bukan karena dosanya beda. Mencurinya sama-sama mencuri, konsekuensinya teman-teman. Kalau hamba Tuhan yang ada di mimbar yang berdosa, konsekuensinya apa? Siapa yang bayar harga? Satu jemaat? Bisa? Kalau dia sendiri ya pasti. Tapi bisa nggak satu jemaat hancur gara-gara itu? Bukan dosanya besar, sama. Tapi konsekuensinya. Dan siapa yang menanggung konsekuensi itu? Kalau sampai saya ngomong begini masih belum takut berbuat dosa, saya masih belum benar. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, rencana Allah itu kekal. Ingat ya, rencana Allah itu kekal. Tidak pernah ada plan E, tidak pernah ada plan B. Hanya ada satu rencana dari awal. Kemarin saya katakan rencananya apa? Pemerintahan kasih karunia bersama umat. Ada perubahan sedikit, tapi perubahannya bukan berubah sebenarnya. Sekarang berubah jadi apa? Pemerintahan kasih karunia bersama umat kudus. Kenapa ada kata kudusnya? Karena umat ini sudah tidak layak, tidak bisa. Karena sudah ada namanya dosa. Besok kita bicara kekudusan gitu ya. Tapi sekarang umat ini sampai bisa menjadi umat yang sesuai dengan hati Allah, harus umat yang kudus. Nggak sembarangan umat, nggak sembarangan orang, tidak setiap orang. Ya. Hanya umat yang kudus. Jadi kita minta, nah latihan doa lagi, ya. Sekarang kembali ke posisi. Ya. Oke. Sekarang tukar ya, berarti yang tadi menjadi yang giliran berdoa, sekarang menjadi yang pendamping ya. Nah, pendamping akan ada tugas kalau sekarang, tapi yang tadi pendamping adalah menjadi yang berdoa ya. Oke ya. Tadi di sini siapa yang berdoa? Bapak, Ibu yang pendamping kan. Nah, sekarang ganti Ibu yang berdoa, Bapak yang pendamping. Oke. Nah, tadi yang berdoa hanya sampai berdoa. Kalau sekarang ditambah, nanti ada pendamping akan mendoakan. Jadi doanya akan ada dua ya. Dua. Karena yang tadi kan udah dilatih kan ya. Nah, yang sekarang mintanya apa? Kalau tadi minta kebutuhan, sekarang mintanya kekudusan. Ingat, yang bisa dipakai Allah hanya umat yang kudus. Kita akan minta doa kekudusan. Nah, kalau ngomong gini, rasanya udah pada orang udah pakai kedar semua nih ya. Kedar semua ya. Gua nggak kudus ya, betul ya? Yo. Ya, udah. Wah, jangan. Nyesel. Bu, nyesel datangnya Bu ya. Ya, wah ini Pak Johan ini bisa kehilangan jemaat ini kalau kayak gini ya. Aduh, ini doanya ini ngeri kali ya. Oke, yuk kita lurusin dulu. Kekudusan itu apa? Apa kekudusan itu sama dengan kesucian? Kudus itu suci? No. Ya, kekudusan itu sama dengan suci kalau itu Allah. Allah itu kudus,
Artinya Allah itu suci, tidak bernoda, tiada noda sedikit pun, sempurna. Kalau manusia yang sudah berdosa, kudusnya bagaimana? Kata kudus, kados, itu artinya terpisah atau dipisahkan. Gitu ya. Jadi umat Israel kudus artinya apa? Sebagian orang di antara sejuta manusia yang dipisahkan. Karena apa dipisahkan? Untuk memiliki tugas-tugas yang khusus, hanya yang bisa umat kudus, yang hanya bisa dipakai oleh Tuhan. Oke, ingat itu ya. Maka harus ada umat kudus yang dipisahkan. Jadi kekudusan kita adalah kita berbeda. Dari siapa? Dari dunia. Berbeda untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan itu nggak bilang bahwa kita tuh lebih hebat. Enggak ada hubungannya dengan hebat-hebat. Enggak ada hubungannya lu dengan kudus, dengan suci-suci, itu enggak ada. Alim-alim enggak ada dulu. Enggak ada hubungannya dengan itu semua. Kamu dipisahkan, kamu dibedakan, kamu dijauhkan. Kamu itu spesial karena kamu punya tugas yang spesial. Kalau mau tahu kudus itu kayak apa? Kudus itu kayak gosok gigi. Loh, kok bisa? Ada di sini yang mau berbagi gosok gigi, sikat gigi, mau ada berbagi? Nggak mau kan? Kadang-kadang suami istri, saya sama istri saya udah gigi kami jelek semua, jadi nggak masalah buat kami gitu. Jelek ketemu jelek, iya, jelek ketemu jelek aja dia positif kan gitu kan. Kami begitu menyatu, ya. Itu hanya bisa kita lakukan dengan orang yang terdekat sama kita. Jangankan gosok gigi, gelas pun nggak bisa kita, jangan beberapa dari kita nggak bisa kalau gelasnya. Itu namanya kudus. Gosok gigi itu yang tidak berarti itu dipisahkan, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh kena sabun, nggak, betul ya? Siapa yang mau gosok gigi yang sikatnya kena sabun? Betul. Apalagi kecemplung ke toilet, ke kloset. Padahal klosetnya bersih, ya. Klosetnya bersih sudah itu, tapi kecemplung, ya. Nggak ada isinya apa-apa. Tapi hati kita kan nggak enak kan, betul nggak? Jangan-jangan kalau disorot dengan apa mikroskop lebih bersih daripada TV kita. Bener, iya bisa. TV kita kan kena dipegang terus kena banyak mikroba kan. Jangan-jangan itu si gosok gigi, sikat gigi yang jatuh ke kloset lebih bersih dari TV kita. Tapi hati kita nggak nyampe. Maka gosok gigi sikat itu kita bersihkan kan gitu ya. Itu minimal. Jangan-jangan yang lain kalau udah kecemplung itu dia buang gitu ya. Nggak masalah buat saya, tapi yang namanya kekudusan itu adalah sikat gigi itu engkau pisahkan karena dia punya tugas yang spesial. Itulah kudus. Bukan berarti bahwa kamu suci, bukan. Nah, tapi memang kekudusan kalau diteruskan harus jadi kesucian. Tapi awalnya dulu. Maka pertanyaannya bukan, nah ini gampang saja ya. Nanti kita berdoa sama Tuhan, kalian Bapak Ibu teman-teman, minta saja satu Tuhan, satu hal yang kalau Tuhan jawab ini ya akan membuat saya lebih kudus, dalam arti adalah lebih bisa dipakai oleh Tuhan ya. Nggak jadi minggat ya dari gereja ya, atau masih mau minggat ya, ya ngerti ya. Dan saya minta sama Tuhan, Tuhan aku minta yang kecil-kecil lah gitu ya, gak usah gede-gede. Tuhan aku akan berhenti jadi koruptor, belum itu dulu lah gitu ya. Kalaupun itu nggak apa-apa ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan ya. Aku mau berhenti nonton yang nggak benar, nggak masalah buat saya. Tapi yang penting buat saya, bahkan kalau kesilapan, Tuhan saya akan berhenti untuk mikirkan jelek sama orang, itu pun bagian dari kekudusan. Saya nggak minta, justru saya nggak perlu yang besar-besar. Di sini malah bahaya kalau yang besar-besar gitu ya. Tapi yang penting sekecil apapun, kalau itu Tuhan jawab, itu akan membuat hidupmu menjadi lebih kudus, artinya lebih berbeda dan kamu lebih bisa dipakai oleh Tuhan. Mau teman-teman? Mau ya? Ya kita semua ya. Jadi caranya gimana? Yang tadi aja, cuma gini aja. Minta sesuatu sama Tuhan, apapun itu, yang kamu tahu kalau Tuhan jawab itu, itu akan membuatmu menjadi lebih kudus. Minta apa itu? Silakan. Saya nggak tahu. Silakan ya. Nah, sama kayak tadi, jadi minta sama Tuhan gitu ya. Lalu berdiam diri. Kalau ini tetap akan saya pandu, tapi ya. Jadi minta sama Tuhan,
berdiam diri lalu beri jawaban sama Tuhan, gitu ya. Ingat ya, kita minta sama Tuhan, silakan Tuhan taruh apapun buat kita ya. Kita minta Tuhan tunjukkan dalam hal kekudusan apa yang kita perlu dibereskan, gitu ya. Lalu apa jawaban kita sama Tuhan? Silakan. Nah, itu doa yang sama kayak tadi, ya. Silakan kita. Lalu ada doa yang pendamping, berarti Bapak yang pendamping ya. Nah, ini doanya namanya doa sepakat. Doa sepakat adalah apa? Ketika engkau dengar tadi kalimatnya tadi, Tuhan aku yang ya diri, apa bagianmu? Cuman ini aja. Setujui. Jadi ada dua aspek yang harus engkau lakukan. Apapun yang dikatakan, setujui. Yang kita tahu itu hati Tuhan, ya. Tapi kalau yang bukan hati Tuhan ya jangan Tuhan aku mau minta istri baru Tuhan, yang lama udah jelek Tuhan, aku minta istri baru. Enggak, bukan itu yang setujui ya. Bukan itu. Kalau seperti itu, kita setuju yang mana? Ya kita tetap setujui, tapi kita setujui Tuhan saya memberkati, saya menyetujui bahwa dia akan mendapatkan, misalnya ini orang-orang, dia akan mendapatkan istri yang sesuai kehendak Tuhan, tapi bukan istri yang baru, istri yang sesuai kehendak Tuhan, ya. Artinya kita setuju, menyetujui ya. Amin itu artinya apa? Ya, dan setuju. Jadi teriak amin berarti teriak ya. Nah ini kita setujui, bukan berarti harus amin amin. Kita ngomong Tuhan, saya menyetujui apa yang dia katakan, saya sepakat dengan dia, dengan yang dia minta. Misalnya nih, ada orang berdoa, Tuhan aku mau bertobat dari kelakuan ini, aku mulai sekarang akan begini Tuhan, gitu ya. Apa yang kita lakukan? Dalam nama Yesus, saya setujui Tuhan. Kami sepakat bersama bahwa yang dia bilang dia minta ampun, dalam nama Yesus kamu dapat pengampunan. Itu setuju kan, gitu ya. Yang dia lepaskan sekarang dilepaskan, yang dia minta sekarang kamu terima, kan gitu ya. Lalu memberkati. Memberkati adalah apa? Kita pengharapan yang terbaik dari Tuhan akan terjadi. Silakan berkati. Kalau tadi doanya misalnya minta ampun sama Tuhan, maka dalam nama Yesus saya berkati bahwa apa yang kamu minta terjadi sekarang juga, atau apa, silakan berkati. Bahkan kalau kita merasa Tuhan taruh sesuatu buat kita, berkati. Kalau ada kata-kata profetik, berikan di situ, ya. Jadi dua sepakat, berarti saya menyetujui dan saya memberkati apapun yang didoakan oleh teman kita. Itu tugas kita, cuma gitu aja ya. Setuju dan memberkati, gampang ya. Enggak perlu. Tapi kalau teman-teman menyetujui dan memberkati, apa yang terjadi? Dua orang yang sepakat, ya berarti Tuhan Yesus ada di situ ya. Tiga orang yang sepakat, deal nggak nih? Deal. Oke, siap ya. Saya akan pandu. Mari kita dalam doa ya. Kita akan berdoa, minta Tuhan menunjukkan jika ada hal-hal tertentu yang perlu kita bereskan supaya kita hidup lebih kudus, yang artinya kita lebih berbeda dari dunia, lebih berbeda dari orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan, dan semuanya karena kita mau dipakai lebih lagi sama Tuhan. Tuhan mari tunjukkan kepada teman-teman yang sekarang ada gilirannya berdoa. Tuhan tunjukkan kebutuhan kami Tuhan. Apakah ada hal kecil, sekecil apapun Tuhan, tapi kalau itu penting bagi Tuhan, itu penting buat kami. Apakah itu kekudusan seorang suami? Apakah itu kekudusan seorang istri? Apakah itu kekudusan dalam pekerjaan? Apakah itu kekudusan dalam pelayanan? Apakah itu kekudusan dalam hal-hal lain Tuhan, kami tidak tahu. Tapi yang kami tahu, kami beri kesempatan buat Tuhan buat menunjukkan. Silakan Tuhan kasih tahu dengan lembut sama kami, lembut tapi kuat. Oh Yesus. Anda belum berdoa dulu, dengarkan saja dulu Tuhan, ya. Berdiam diri dulu. Saat ini berdiam diri dulu. Kasih waktu dulu Tuhan taruh di hati kita. Ya, dengan sabar kita menantikan Tuhan taruh sesuatu. Ya, masih berdiam diri dulu, ya. Berdiam diri artinya kita menyediakan waktu untuk Tuhan yang berbicara. Kita berdiam diri berarti kita memberi waktu sama Tuhan
untuk menyatakan sesuatu sama kita. Mari Tuhan dengan lembut tapi dengan sangat kuat tunjukkan sampai kami merasa ini dari Tuhan, ini Tuhan yang bicara. Minta, karena Tuhan berkata, anakku, aku pengen kamu menjadi lebih kudus dalam hal ini, pada malam ini. Sekarang silakan yang tadi gilirannya meminta, yang sekarang gilirannya berdoa, silakan berdoa sama Tuhan. Katakan apa permintaanmu yang berhubungan dengan kekudusan. Silakan berdoa sama Tuhan dan minta. Minta apapun. Sekecil apapun silakan. Sebesar apapun silakan. Minta kekudusan dalam pikiran, kekudusan dalam perasaan, kekudusan dalam bicara, kekudusan dalam tindakan, kekudusan dalam motivasi, kekudusan dalam perilaku sehari-hari, kekudusan dalam hubungan, kekudusan dalam caramu melihat, kekudusan dalam engkau mendengar orang, kekudusan dalam hubunganmu dengan siapapun, dalam nama Yesus. Silakan minta satu perubahan yang akan membuatmu lebih kudus dengan cara Tuhan dan bukan dengan cara manusia. Jangan berhenti berdoa, minta, ini waktunya minta sama Tuhan. Tuhan dalam nama saya berkati bahwa semua dari kami akan bisa mengatakan apa yang ada di hati kami, apa yang sudah Tuhan taruh, dan kami dengan bebas mengatakannya karena kami memintanya di dalam nama Yesus. Kalau sudah meminta, berdiam diri dulu sebentar. Lalu kemudian Anda yang tadi berdoa lagi. Apa jawabanmu? Apa responmu tentang yang Tuhan berikan itu, yang Tuhan taruh dalam hatimu, dalam pikiranmu? Silakan responi apapun, silakan berdoa lagi, katakan sesuatu di dalam Tuhan, dan ini menjadi sesuatu yang menjadi rema, sesuatu yang jadi komitmen, sesuatu yang jadi tanggapan kita, sesuatu. Silakan. Silakan yang tadi berdoa untuk meresponi apa yang Tuhan taruh dengan berdoa lagi sama Tuhan. Ya, apa respon? Silakan berkata-kata sama Tuhan. Ya, apa responmu? Silakan. Masih terus berdoa, ya, nggak berhenti berdoa. Sekarang yang tadi berdoa minta sama Tuhan, sekarang berdoa sama Tuhan. Katakan apa yang ada dalam hatimu kepada Tuhan. Ya, silakan bersuara terus. Yang tadi berdoa sekarang nyatakan hatimu sama Tuhan. Kalau kau punya komitmen, katakan komitmen apa. Kalau engkau mau meminta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau kau mau melepaskan sesuatu dari hatimu, lepaskan dari hatimu. Ya. Nah, sekarang tugas pendamping. Sekarang pendamping engkau sepakati dengan cara setujui, ya. Kalau perlu tumpang tangan, ya. Setujui apa yang tadi diucapkan, diminta sama teman kita, setujui. Dalam nama Yesus, saya menyetujui apapun yang dikatakan, ya. Kalau perlu sentuh, kalau nggak tumpang tangan, pegang tangannya atau pegang itunya, ya. Dan biar dari situ merasakan kuasa Tuhan, ya. Nyatakan persetujuanmu.
nyatakan aminmu, ya. Tuhan, aku menyetujui yang dikatakan istriku di dalam nama Yesus. Semua yang dia doakan aku nyatakan yes, ya dan amin, gitu ya. Yo, dan taruh imanmu di situ, ya. Ya, ini pendamping yang mendoakan, bukan yang berdoa. Yang tadi berdoa sekarang diam, terima dari Tuhan, ya. Terima dari Tuhan, pendamping mendoakan, satu setujui, kedua berkati, berkati dalam nama Yesus. Aku memberkatimu. Aku menyatakan bahwa apapun yang kau minta akan kau lihat hasilnya. Berkati dalam nama Yesus, ya. Bahkan kalau Tuhan taruh satu kata-kata profetik buat kita, berkati dengan hal itu. Engkau akan menjadi seperti apa? Engkau akan merasakan apa? Engkau akan mengalami apa? Nyatakan dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya nyatakan berkat Tuhan tercurah di tempat ini. Semua kata yang diucapkan tidak ada yang sia-sia di dalam nama Yesus. Semua permintaan Tuhan mendengar dan Tuhan kerjakan. Semua pengakuan dosa hari ini juga terimalah, engkau sudah diampuni dalam nama Yesus. Dan dilepaskan semua dosa-dosamu. Semua kesakitan hatimu yang kamu merasa malu, takut, bersalah dalam nama Yesus. Karena kau berdoa, dilepaskanlah hari ini. Dan di dalam nama Yesus, kalau kau punya komitmen untuk melakukan perubahan, hari ini juga perubahan terjadi. Dan kami terima ini sebagai kebenaran dalam nama Yesus. Kita katakan amin. Bapak Ibu lihat, saya tidak mendoakan Anda ya. Ini yang berdoa siapa? Anda sendiri, ya. Ini bukan hamba Tuhan yang berkarisma, enggak ada. Ya. Anda yang melakukannya bersama-sama. Enggak ada alasan. Saya kemarin di STII, saya ngajarin tentang AI, tentang itu, dan saya ajarin orang pakai laptop boleh, tapi pakai HP juga boleh, gitu ya. Dan kesimpulannya apa? Nggak ada lagi alasan, gitu ya. Ini pun sama. Tidak ada alasan tidak bisa berdoa, betul ya? Nggak ada alasan ya. Tidak ada alasan tidak bisa mendoakan, betul ya? Semua bisa mendoakan, semua bisa didoakan, ya. Nah, saya masih mau teruskan sedikit lagi yang jadi gara-gara dosa itu, pokoknya yang kemudian jadi dosa itu, yang membuat kita tidak kudus itu, akan ada dalam 3 hal yang kuat. Ya, besok kita akan belajar lebih dalam, tapi malam ini saya pengen kita, yaitu 3 hal, ya. Yang bicara tentang why, how, dan what. Artinya gini, kita semua pasti mulai punya pertama-tama pikiran kita yang geser. Gitu. Itu yang tidak utuhnya di situ ya. Jangan sampai kita orang Kristen, tapi cara pandang kita tidak ilahi. Ya, banyak orang seperti itu, banyak banget. Kalau nggak banyak, pelayanan saya nggak laku. Ya, dan kebanyakan masalah karena ada di mana? Cara pandangmu. Jangan-jangan yang selama ini kau pandang sebagai masalah, Tuhan bilang, enggak masalah. Tapi jangan-jangan yang kita rasa tidak masalah, Tuhan bilang, itu anakku. Sudah 20 tahun aku tunggu kamu bereskan itu. Kamu belum mau. Ya, cara pandang. Tapi bukan cara pandang.
memang nanti ujungnya semua itu adalah dalam tingkah laku. Tapi sebenarnya bukan tingkah laku aja, ya. Jangan salahkan, jangan salah nangkap saya, gitu. Bukan masalahnya mencuri sebenarnya. Bukan masalahnya mencuri. Ya mencuri itu dosa, betul dosa ya. Jangan ya. Mencuri itu dosa. Tapi bukan mencurinya itu yang akan jadi berbahaya. Yang jadi berbahaya adalah kebiasaan mencuri. Satu kali kamu mencuri, kemungkinan kalau ketahuan, kemungkinan 3 kali. Kalau 3 kali 4 kali ketahuan juga masih 5 kali 6 kali. Betul nggak gitu? Betul ya? Itu kalau yang mencuri. Bagaimana mengutuk dalam hati? Sama juga nggak prosesnya? Ada yang dengar nggak waktu kita ngutuk? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jangan-jangan kita hamba Tuhan atau kita pelayan di dalam hati aja kita. Kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang dengar. Tapi udah jadi dosa belum? Sudah, keputusan ya. Nah, jadi yang jadi bahaya adalah bukan sekedar engkau berdosa. Dosa ada konsekuensi kan gitu ya. Tapi konsekuensi yang parah adalah kemudian engkau mengalami kebiasaan berdosa, bahkan sudah menggampangkan. Sehingga yang tidak benar engkau benarkan. Jadi sudah di sini nggak lurus, cara pandangnya nggak lurus, kebiasaannya pun tidak lurus. Tapi di tengah-tengahnya juga parah. Jadi kita tidak tahu bagaimana caranya untuk hidup yang benar. Gitu. Sudah kebiasaannya tidak benar, sudah cara pikirnya tidak benar, tidak terampil hidup, tidak punya life skill, gitu ya kita ya, tidak punya spiritual skill. Saya udah katakan di sini veteran berdoa semua, saya yakin kok. Jangan-jangan kemarin ketahuan ya, lewat cara berdoa kita selama ini doa kita levelnya, gitu ya. Jangan-jangan kita sudah baca Alkitabnya katam. Berapa kali baca Alkitab sudah selesai. Jangan-jangan kita nggak terampil bagaimana memahami Tuhan lewat Alkitab. Sak pena EDW. Jangan-jangan kita sekolah teologi pun yang lebih ngerti soal bagaimana teori-teori segala macam, tapi kita tidak tahu bagaimana Alkitab itu berbicara langsung sama kita dan sedang mengubah kita. Nggak punya keterampilan. Baca Alkitab tiap hari, nggak ada perubahan. Ya, berdoa aja perlu keterampilan. Baca worship aja perlu keterampilan. Jangan-jangan worship kita yang kita bilang worshipnya 1 lagu lambat, 2 lagu cepat, 1 lagu lambat, banana, lalu firman Tuhan. Jangan-jangan itu yang kita sebut worship. Ya. Jadi liturgi. Oh, enggak, ya. Jadi kita perlu punya apa tadi? Cara pandang yang ilahi. Tapi juga perlu keterampilan yang benar. Dan perlu membangun kebiasaan yang baik. Lihat saya semua. Di dalam kekudusan, hidup dalam kekudusan, itu saya tidak tanya dulu, Anda orang suci benar, dosamu berapa, udah belum diurus itu. Nanti besok kenapanya nanti ya. Tapi bukan diurus hal itunya dulu. Yang saya mau tanya buat Anda semua, ya pasti ada orang yang lebih baik dari saya di sini, pasti. Tapi yang saya mau tanya sekarang adalah apa? Coba lihat hidupmu hari ini, hari-hari ini. Lihat hidupmu hari-hari ini. Berapa banyak yang kau lakukan dalam hidupmu hari-hari ini, sebenarnya itu adalah usaha untuk membangun kebiasaan kudus dengan sengaja. Saya nggak bilang Anda baik atau nggak baik, itu udah nggak relevan, ya. Itu nanti hasilnya, kan gitu ya. Kamu menjadi baik nanti. Tapi sekarang kita punya 24 jam. Berapa dalam 24 jam ini merupakan secara sengaja saya bangun kebiasaan baik untuk membangun kebiasaan hidup yang kudus. Kegagalanmu dalam hidup bukan engkau berbuat dosa atau tidak berbuat dosanya, bukan di situnya. Tapi karena kamu gagal membangun kebiasaan yang kudus. Karena orang 1 kali kan, pas lagi ada pendeta, ya dia baik, pasti gereja. Kita nggak ngurusin perbuatan baik. Tapi apakah engkau dengan sengaja membangun kebiasaan kudus? Sama seperti kita juga nggak ngurus dulu yang 1 kali berbuat dosa itu, iya itu dosa. Tapi 1 kali yang bermasalah kalau sudah berkali-kali dan menjadi sebuah kebiasaan. Jangan-jangan berapa banyak dalam hidup kita habiskan untuk secara sengaja
membangun kebiasaan kudus. Bapak dari tadi bilang kebiasaan kudus, kebiasaan apa sih? Itu yang kemarin saya ngomong itu loh. Bukan sekedar baik, kebiasaan yang benar, baik, dan membawa berkat. 3 itu. Ya. Maksudnya ini bahasa gampangnya. Kalau kita membiasakan diri, misalnya dalam hati mengutuk orang, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan dalam diri kita, berarti kan kita sedang membangun kebiasaan yang tidak kudus, kan itu? Itu baru ngutuk. Saya yakin di sini semua sudah diajarin bahwa orang Kristen harus mengampuni. Amin? Amin? Berapa kali? Berapa kali mengampuni? Selama-lamanya, sebanyak-banyaknya, seterusnya. Itu, ya. Tapi saya mau tanya, Anda di sini terampil nggak mengampuni? Terampil nggak mengampuni? Jangan-jangan nggak tahu caranya. Nah, itu betul, ya. Dan kalau tidak tahu caranya, bagaimana membangun kebiasaan baik? Jangan-jangan nggak punya kebiasaan mengampuni. Setiap kali mengampuni harus ngedan dulu. Ngampuni Tuhan, gitu ya. Tapi belum menjadi sebuah kebiasaan baik. Berarti kan kita harus secara sengaja membangun kebiasaan mengampuni. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi kalau Anda teman-teman ketemu nanti sama orang yang dia bilang hidupnya bermasalah, tinggal urus di 3 ini. Kalau enggak cara pikirnya yang melenceng dari kacamata Tuhan, atau dia tidak punya keterampilan, tidak tahu bagaimana caranya, atau dia sudah punya kebiasaan yang buruk. Tinggal engkau pilih di mana mau diberesin. Ya, ketika kita dengar ceritanya, tinggal diurus aja. Oh itu gitu. Udah. Ya. Bagaimana mendoakannya? Seperti tadi, dan saya mau kasih tahu sebuah doa yang paling mudah untuk pemulihan. Ya, paling mudah karena ini doa universal yang bisa dilakukan untuk semua masalah. Ya, paling mudah. Namanya doa pemulihan, tapi oke, ini dulu prinsipnya ya. Pokoknya yang saya bilang B3 tadi ya, yang tidak benar, tidak baik, tidak membawa berkat ya. Ini yang namanya membangun kebiasaan kudus. Yaitu apa? Yang B3, yang benar, baik, dan membawa berkat, maksimalkan dalam hidupmu. Itu aja. Yang tidak, diapain? Minimalkan. Minimalkan bukan saya bilang hilang. Ya. Setiap hari kita pangkas. Kalau tidak dipangkas, apa yang terjadi? Tuhan yang mangkas. Bener Bu. Ya, tinggal pilih aja. Kan tinggal pilih ya, betul? Mau pangkas sendiri atau dipangkas? Sebenarnya bukan pangkas sendiri pun minta sama Tuhan yang mangkas ya. Tapi mau kamu yang bilang sama Tuhan, Tuhan tolong pangkas aku dong gitu ya. Atau Tuhan bilang, gondrong nih, gue sikat sekarang gitu ya. Betul ya? Tapi bukan kamu ya, aku nggak bilang kamu ya. Ini mumpung kamu di depan. Tapi ngerti maksud saya ya? Kalau kamu punya kebiasaan-kebiasaan buruk, pangkas secepatnya. Secepatnya itu bukan semua harus beres dalam 1 hari. Setiap hari adalah pergumulan untuk bangun kebiasaan kudus. Pangkas yang jelek. Yang baik, yang benar, yang membawa berkat, tambah terus setiap hari. Gitu ya. Lalu kalau ada yang bikin masalah, bawa masalah, kemarin itu loh, yang mengusahakan memelihara adalah apa? Beresin. Kalau yang ada masalah, beresin. Ada yang rusak, beresin. Ada yang nggak benar, beresin. Cuma gitu aja. Gampang nggak itu? Gampang ya? Gampang banget kan? Ya? Gampang banget kan? Cuma 3 ya perintahnya ya. Yang sudah baik-baik itu maksimalkan, minimalkan. Yang masalah-masalah bereskan. Udah, nggak usah mikir yang lain, lah. Ini dulu. Cuman ya ini 40 tahun juga belum selesai ya. Sekarang kita kira 1, 2, 3 ini ya. Nanti udah kita beresin yang 3 ini, Tuhan bilang, kurang anakku, masih ada 4, 5, 6 gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Ini, makanya saya mau ajarin doa yang paling sederhana, doa pemulihan yang paling sederhana, itu cuman begini. Itu tadi sudah ya. Udah dulu itu ya. Gampang, 3 hal aja. Kalau kamu mendoakan orang, ataupun kesadaran kita sendiri ya. Mau ini mendoakan orang, mau itu tentang diri sendiri. 3 hal. Kalau kita disadarkan sama Tuhan ada dosa, apa yang kau lakukan? Bertobat, minta ampun. Udahlah, nggak usah banyak ngomong. Salah, minta ampun. Udah.
gitu ya. Minta ampun itu gratis. Ya. Saya bilang sampai sekarang saya belum tagih kuotanya sama Tuhan. Paul, kamu sudah melewati angka 1000 kali bertobat gitu ya. Belum. Ya. Minta ampun. Berapa kali minta ampun? Seterusnya. Loh, apa Tuhan nggak bosan? Denger ini. Kita disuruh Tuhan mengampuni orang berapa kali? Selamanya. Berarti Tuhan akan lebih hebat lagi nggak dari kita? Iya, waktu Tuhan hanya nyuruh kita buat mengampuni orang selamanya, lah ya Tuhan bagaimana? Ya lebih dari selamanya. Jangan salah ya. Ada orang bilang, wah kalau gitu kan nanti Tuhan juga bosan mengampuni kamu. Wah, bahaya itu ya. Bahaya kalau Tuhan sudah bosan sama saya. Oke, ingat ya. Jadi kalau kita diingatkan atau kita tahu orang ini berdosa, apa yang dilakukan? Bertobatlah. Bertobat caranya gimana? Berdoa minta ampun. Tuhan, dalam nama Yesus saya mengakui saya salah tadi ketika saya mengambil buah, kan gitu ya. Ketika saya nonton ini, saya minta ampun dan saya bertobat. Cuman begitu saja. Oke? Ya. 1, kalau ada dosa, bertobat. Kalau kita lagi nampingin orang, kita tahu dan Tuhan munculkan bahwa dia berdosa, minta dia bertobat. Kedua, kalau ada luka. Ya. Jadi dosa itu aku melakukan melawan Tuhan. Luka orang lain yang lakukan terhadap saya. Luka itu orang berdosa kepada saya. Ya. Apa yang kita lakukan? Ampuni. Ampuni dan lepaskan. Kemarahan, tuntutan, lepaskan. Ya, berapa kali? Berkali-kali. Ini gampang ya? Enak ya, cuman gitu aja dah. Lalu kalau kita tahu ada yang harus kita ubah, ya karena kita sudah berdoa mengampuni atau berdoa minta ampun, harus ada yang diubah, apa kita lakukan? Ambil komitmen dalam nama Yesus. Mulai hari ini aku akan ... silakan. Jadi kalau saya mendamping orang, saya minta dia lakukan itu. Ya dari dosamu minta ampun, yang kamu ampuni. Kalau kamu mau berubah, ambil itu. Lalu tugas saya apa? Sepakat tadi. Setujui, berkati dalam nama Yesus. Amin. Gampang ya mendampingi orang ya? Semua bisa ya? Tapi ingat. Semua ini selalu harus dimulai dari siapa? Diri sendiri. Ini ilmunya nggak ada ilmu yang bisa kita lakukan ke orang. Ilmu ini harus buat kita sendiri. Mari kita berdoa dulu ya. Saya mau kita berdoa malam ini. Ya, semua kita. Tanpa terkecuali kita berdoa. Silakan untuk yang doa ini Anda masing-masing yang berhubungan sama Tuhan. Rasakan Tuhan sedang bersama kita. Rasakan dan Tuhan sedang bekerja. Rasakan Tuhan sedang mau melakukan yang terbaik buat kita. Tuhan, doa saya di tempat ini hanya satu Tuhan untuk malam ini. Dalam 2 hari kami sudah berbicara Tuhan. Kalau selama ini Tuhan merasa ada yang harus dibereskan dalam diri kami, sesuai yang tadi kami pelajari Tuhan. Kalau kami sudah melakukan yang baik, maksimalkan, tambahkan. Kalau kami ada hal-hal yang tidak baik, minimalkan, lepaskan, keluarkan. Tapi kalau ada yang membawa masalah, kami perlu bereskan. Jadi di hari kedua ini Tuhan, kami mau bawa setiap orang, dan kami mohon dengan lembut Tuhan tunjukkan pada kami dalam 2 hari ini Tuhan. Jika ada satu hal saja Tuhan, sekecil apapun, sebesar apapun, yang tapi bagi Tuhan penting untuk dibereskan, silakan Tuhan tunjukkan. Mungkin itu ada hal-hal yang perlu kami lepaskan dengan cara bertobat dan minta ampun. Mungkin itu orang-orang yang perlu kami ampuni dan kami lepaskan kemarahan. Mungkin itu adalah satu hal yang kami perlu ubah dalam hidup kami malam ini. Di dalam nama Yesus dengan lembut,
Dan sekarang silakan setiap orang masing-masing di tempatnya berbicara sama Tuhan, dan silakan lakukan 3 hal ini. Kalau engkau mau bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa, silakan berdoa dengan mengucapkan sama Tuhan. Saya masih mendorong untuk berbicara dengan bersuara walaupun berbisik aja, gitu ya. Kenapa? Yang penting telinga kita dengar, karena dari pendengaran timbul iman, dan iman itu yang akan membawa keselamatan dan pembebasan buat kita, ya. Jadi silakan berbicara sendiri, tidak perlu dengar orang, tapi kita berbicara yang bisa kita dengar sendiri, dan katakan 3 hal ini. Kalau engkau diingatkan akan dosa pada malam ini, ya saat saja minta ampun sama Tuhan. Kalau kau diingatkan orang yang sudah berdosa kepadamu, ampuni dan lepaskan kemarahanmu dan sakit hatimu. Dan yang ketiga, ketika engkau diingatkan sama Tuhan harus berubah malam hari ini juga, dalam nama Yesus ambil komitmen. Dalam nama Yesus, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau membawa perubahan dalam hidupku. Silakan berdoa, ya. Oh Yesus, come, Holy Spirit, come. Tuhan, di dalam nama Yesus sekarang saya menyatakan bahwa saya menyetujui apapun yang benar, yang baik, yang membawa berkat yang sudah kami doakan pada malam hari tempat ini. Di dalam nama Yesus sekali lagi kami nyatakan, sesuai dengan firman Tuhan, buat semua dosa yang sudah engkau akui di hadapannya dan engkau mintakan ampun di dalam nama Yesus, terimalah saat ini juga, malam hari ini juga, pengampunan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima, ya, terima bahwa engkau sudah diampuni, terima bahwa engkau sudah dianggap benar, bahwa engkau sudah dianggap suci di hadapan Tuhan. Terima, engkau sudah diampuni dalam nama Yesus. Terima pengampunan Tuhan, dan lepaskan kalau ada perasaan malu, perasaan takut, rasa bersalah, lepaskan semua. Itu bukan pada tempatnya di sini. Dan kalau engkau merasakan sakit hati, kemarahan, kepahitan karena orang sudah melukaimu, dan malam ini engkau mengampuni, sekarang dalam nama Yesus terimalah kedamaian, terimalah shalom dari Tuhan, karena engkau sudah dibebaskan dari luka-luka, dari sakit hati, dari kemarahan, dari kepahitan, dari pembalasan dendam yang kamu pernah rencanakan. Dalam nama Yesus, lepaskan sakit hatimu dan marahmu, lepas, dan izinkan Tuhan akan menaruh kedamaian, menaruh ketenangan, menaruh kebebasan dalam hatimu. Dan engkau yang sudah ambil komitmen hari ini, terimalah di dalam nama Yesus yang engkau jadikan komitmen, yang kau katakan akan ada perubahan di dalam nama Yesus. Terimalah, kami meteraikan dengan Roh Kudus, Roh Kudus yang memampukan engkau untuk melakukan perubahan dengan cara Tuhan, dan engkau akan mengalami perubahan, transformasi, terobosan di dalam nama Yesus, dan semua orang akan bingung, semua orang yang heran karena melihat Tuhan bekerja dengan cara ajaib dalam hidupmu. Terima malam ini, dan kami berkati semua yang kami, dan kami nikmati, dan kami terima di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan menutup. Amin. Baik.